Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas IPA Bu Reski. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Sebelum kita lebih jauh mempelajari perkembangbiakan generatif, kita harus tahu dulu apa perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif, ya. Nah, vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan berbiji tertutup ini, yakni menggunakan beberapa organ pada tumbuhan, yakni ada akar, bisa juga menggunakan batang, dan ada juga yang menggunakan daun. Sekarang kita lihat bagaimana dengan generatif. Nah, generatif adalah perkembangbiakan secara kawin pada, yakni menggunakan organ yang bernama bunga. Kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu bagian bunga sempurna. Ibu rasa Ananda pernah melihat berbagai macam warna bunga ya. Ada bunga mawar yang berwarna merah, ada bunga mawar yang berwarna putih. Nah, warna-warna pada bunga tersebut adalah bagian mahkota bunga. Nah, pada gambar ibu ini yang kalian lihat adalah bunga kembang sepatu. Nah, ini adalah contoh bunga sempurna. Ada bagian mahkota, ini adalah benang sari. Untuk Anda ketahui, benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Nah, ini adalah nomor 2 bagian kepala sari. Bagian 3 sebenarnya adalah benang sari. Kemudian bagian 4 kepala putik. Nah, ini adalah putik adalah sel kelamin, alat kelamin betina pada bunga, ya. Sedangkan bagian 5 adalah tangkai putik, bagian 6 adalah bakal biji. Ini ada kalau sudah terjadi penyerbukan, ya. Kita lanjut dulu. Adalah tangkai bunga, kemudian yang hijau ini yang biasa di bawah bunga adalah kelopak bunga. Kemudian ada dasar bunga. Seringkali kita salah mengatakan bahwa mahkota bunga adalah kelopak bunga. Bukan ya. Jadi bagian bawah bunga yang seperti ada daunnya itu disebut dengan kelopak bunga. Sedangkan yang berwarna-warni disebut dengan mahkota bunga. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana proses perkawinan pada tumbuhan ini? Bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, itu di mana serbuk sari jatuh di kepala putik. Anda bisa lihat ya, ini dia. Jadi serbuk sari ini disebut juga dengan polen istilahnya, ya. Nah, ketika serbuk sari jatuh di kepala putik, nanti akan turun dan terjadilah pertemuan dengan sel spermanya. Nah, akhirnya terjadilah pembuahan. Nah, ini hasil buahnya nanti akan berkembang jadi calon tumbuhan baru yang nanti akan ada lapisan yang akan menjadi daging buah, ya. Jadi bijinya akan terdapat dalam buah. Nah, inilah disebut dengan tumbuhan dengan biji tertutup. Kenapa? Karena bijinya di dalam daging buah. Nah, nanti bijinya sama seperti ini. Ketika kalian makan mangga, ada biji di dalamnya kan. Nah, daging buah yang kita makan, bijinya ketika kita letakkan di tanah atau kita taruh di media tanam, maka nanti akan jadi individu baru. Nah, itu dia. Paham? Kita lanjut lagi. Jenis-jenis penyerbukan. Ya. Kalau berdasarkan perantaranya, ada beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama ada anemogami, kemudian entomogami, kemudian ornitogami, chiropterogami, dan antropogami. Kita lihat dulu. Apa sih anemogami? Ya, anemogami adalah penyerbukan yang disebabkan oleh angin. Nah, seperti ini. Biasanya pada tumbuhan yang mempunyai tangkai yang mudah berayun dan bunganya kecil-kecil. Contohnya pada padi dan pada jagung, ya. Itu biasanya oleh angin. Jadi terjadinya
Jatuhnya serbuk sari di kepala putik karena bantuan angin. Nah, ini dia pada padi dan jagung. Lanjut, kita lihat entomogami. Nah, apa itu entomogami? Penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ya, ciri-ciri tumbuhannya apa? Warna mahkotanya cerah dan memiliki nektar. Nah, kenapa serangga menyukai nektar? Ayo, tebak. Apa hewan yang makanannya nektar? Benar sekali, ada lebah, ada kupu-kupu, serangga ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana penyerbukannya? Biasanya serbuk sari ini mudah lengket kalau tanaman yang dibantu oleh serangga ini. Nah, ketika lengket mungkin di kaki serangga atau apa, nanti akan terpindahkan ke kepala putik oleh serangga ini, oleh lebah ini. Terjadilah fertilisasi, itu terjadinya penyerbukan. Lanjut, apa contoh tumbuhan yang penyerbukannya entomogami yang dibantu oleh lebah? Kita lihat adalah bunga matahari. Biasanya mahkota bunganya berwarna cerah dan memiliki banyak nektar yang disukai oleh lebah atau kupu-kupu. Ya, lanjut. Kita lihat yang ketiga, penyerbukan ornitogami. Apa itu ornitogami? Itu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Nah, coba tebak, ada nggak burung yang mulutnya paruhnya panjang yang gunanya untuk mengambil nektar? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, adalah burung kolibri. Nah, tanaman atau tumbuhan yang dibantu oleh burung ini ciri-cirinya biasanya memiliki ukuran bunga yang besar. Kenapa besar? Karena kan burung ukurannya besar, lebih besar dari lebah. Jadi tumbuhannya biasanya besar juga bunganya dan biasa memiliki warna cerah, tidak berbau, dan nektarnya cukup banyak. Mahkota bunga biasanya berbentuk trompet. Kita lihat ya, seperti ini. Di burung kolibri kita lihat contohnya tanamannya apa untuk ornitogami ini. Nah, yaitu pada bunga dadap. Ya, warnanya cerah sekali, yaitu warna merah. Lanjut. Setelah itu kiropterogami ini dia, yaitu dibantu oleh kelelawar penyerbukannya. Ya, biasanya pada bunga yang mekar pada malam hari. Ya, kita lihat. Nah, biasanya ciri-ciri bunganya menghasilkan nektar, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Apa contohnya? Kita lihat pada kaktus dan pada bunga pohon durian, ya. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia, ya. Nah, apa contohnya? Kita lihat biasanya pada tanaman anggrek. Oke? Kita lanjut lagi, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan bastar. Kita lihat satu-satu ya. Penyerbukan sendiri disebut juga dengan autogami. Nah, penyerbukan sendiri ini yaitu jika serbuk sari menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Jadi bunganya jadi dalam satu bunga itu ada serbuk sari, ada kepala putik dalam satu bunga, itu yang terjadi penyerbukannya seperti ini ya, pada satu bunga. Oke, lanjut. Kemudian penyerbukan tetangga yang disebut juga dengan geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Maksudnya begini, pada satu pohon yang sama bunganya, tapi serbuk sarinya misal dari bunga yang ini dan putiknya di sini. Tapi dia dalam satu pohon yang sama bunganya, ya. Kita lanjut. Kemudian penyerbukan silang yang disebut juga dengan alogami atau sinogami. Apa itu? Yaitu serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal serbuk sari masih tergolong jenis sama. Contohnya begini, nah misalnya ibu punya bunga A dan ini pohon bunga B, mereka sama-sama bunga sejenis. Contohnya ini misal ya, ini bunga mawar A, ini mawar B, sama-sama
tapi pohonnya berbeda. Nah, serbuk sari dari pohon yang A dan nanti nempel di putik yang B, begitu. Itu namanya penyerbukan silang. Kita lanjut lagi, penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, yaitu serbuk sari yang menempel pada kepala putiknya berasal dari bunga tumbuhan lain dan berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Contoh, ibu memiliki misal serbuk sari dari bunga yang berwarna orange, mereka satu jenis bunganya, kemudian menempel pada kepala putik bunga yang berwarna ungu, tapi mereka sejenis, ya. Itu. Kita lihat lagi review dari awal. Nah, penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga, kalau penyerbukan tetangga terjadi pada dua bunga, tapi satu pohon, ya, satu tanaman ya. Sedangkan penyerbukan silang, pohonnya beda tapi jenisnya sama, begitu. Sedangkan penyerbukan bastar, jenisnya sama tapi berbeda warna atau berbeda sifatnya, begitu, ya. Oke, nah terima kasih telah menonton video ini. Semoga kamu bisa memahami pembelajaran kali ini. Teruslah belajar, karena dengan belajar akan merusak kebodohan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.